Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, beliau mengangkat dalil dalam masalah ini. Dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udhu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanlah di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Kata beliau, ayat di atas sudah menunjukkan hikmah sebuah pernikahan, yaitu untuk memperoleh ketentraman jasmani dan juga rohani, serta demi terciptanya cinta dan kasih sayang antara pasutri atau pasangan suami istri. Ya. Jadi sampai sini dulu penjelasan tentang masalah umumnya ayat tadi. Saya juga ingin menambahkan teman-teman sekalian tentang apa yang kita bisa ambil dari ayat ini. Mungkin tentu di antara Anda yang hadir acara kita ini sudah lama menikah, sudah sepuh. Ya. Mungkin Anda mengatakan untuk apa membahas lagi masalah adab menikah. Sebenarnya teman-teman sekalian, banyak orang subhanallah tidak maksimal dalam meraih pahala dalam rumah tangganya. Ya, padahal interaksi suami istri, senyum sesama suami istri, saling bercumbuan, ya, bersalaman, memaafkan, memenuhi kebutuhan, ya, memuaskan, dan segala macam jenis yang berhubungan dengan kebutuhan interaksi lawan jenis. Kayak melihat yang indah, mengucapkan kata-kata rindu, sayang, cinta, segala macam. Kemudian meraba, ya tadi saya bahasakan cumbuan, sampai pada tingkat meletakkan kemaluan di kemaluan. Semua itu halal dan bagian daripada ibadah. Saya ulangi lagi, itu semua adalah halal dan bagian daripada ibadah. Banyak sekali pasutri tidak memaksimalkan masalah ini. Karena faktor pertama, mereka bukan niat ibadah pada saat menikah. Ini faktor utama. Kenapa banyak teman-teman yang berumah tangga kemudian jenuh setelah berjalan rumah tangganya. Di hari pertama, pekan pertama, bulan pertama, anggaplah tahun pertama, mereka masih romantis. Setelah itu mulai kendor, turun, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka bukan niatkan ibadah. Niatkan hanya sekedar suka saja. Jadi kapan ada satu saja faktor yang membuat rasa suka itu hilang, contoh misalnya, kekecewaan yang terjadi karena sikap, karena karakter, ya, dari pasangan sudah cukup membuat kendor cinta itu. Kemudian juga mungkin dia punya tontonan-tontonan yang misalnya si istri punya tontonan melihat laki-laki yang kekar, lebih ganteng, lebih putih, lebih segala macam. Atau dia berinteraksi, ya, melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang kalau melakukan secara syar'i dia tidak akan buka pintu itu. Dia buka misalnya pintu kemaksiatan tersebut sehingga dia tonton ini, tonton itu. Melihat orang yang lebih, menurut gambaran dia lebih baik daripada pasangannya. Padahal itu cuma semu. Ya, itu bukan sesuatu yang nyata. Yang nyata pasangannya depan matanya sekarang yang halal. Itu juga dengan seorang laki-laki sibuk melihat wanita lain, akhirnya jadi membuat dia jadi dingin dengan istrinya. Kan bisa terjadi karena itu. Ini disebabkan karena faktor tadi. Ya. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala mereka menikah. Tapi kalau karena Allah subhanahu wa ta'ala dia sedang mengejar pahala dari pasangannya, maka akan berbeda. Pandangan dia tentang kekurangan pasangan adalah ajang dakwah bagi dia. Ajang dakwah dari dia. Jadi bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menjauhi, ya, bukan untuk memutus hubungan. Tapi bagaimana kekurangan pasangan itu dijadikan sebagai ajang dakwah buat dia. Kecuali memang si pasangan ini sudah terlalu fatal, ya. Dalam arti kata fatalnya di sini, dia udah sampai pada tingkat melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perselingkuhan yang luar biasa gitu, ya. Yang membuat pasangan kecewa gitu kan. Interaksi sama lawan jenis yang memang tidak boleh secara syar'i misalnya, atau yang sejenisnya lah, ya, seperti istri menghubungi laki-laki yang bukan mahram tanpa izin suaminya, ya, tanpa alasan yang jelas gitu, ya. Tidak ada sesuatu. Mungkin ada orang misal rumahnya kemasukan perampok seorang wanita, terus kemudian dia tidak bisa apa-apa, dia harus teriak panggil tetangganya, ada tetangga masuk laki-laki bela dia, itu berbeda. Tapi kalau hanya sekedar mau konsultasi dokter, mau konsultasi sama teman, mau reuni, mau coba-coba WA, semua hal yang merusak, ya, hal tersebut gitu kan. Ya, ini kalau orang niatkan karena syar'i nggak mungkin dia melakukan itu. Dia pasti akan
menolak semua itu dia, karena dia tahu itu tidak boleh dalam agama. Gitu. Semoga Allah memaafkan kalau orang pernah lakukan, tapi ini contoh hal-hal yang bisa merusak. Gitu. Jadi banyak orang jadi dingin dalam rumah tangga karena faktor ini. Pertama bukan karena syariat. Yang kedua, tadi dia membuka pintu kemaksiatan. Karena kalau dia buka pintu kemaksiatan, maka akan tertutup pintu-pintu kebaikan. Ini seperti minyak sama air, tidak bisa ketemu. Ya. Kalau Anda betul-betul menikmati pasangan Anda yang halal, selesai sebenarnya. Tapi kan orang banyak membuka pintu-pintu menikmati yang tidak halal bagi dia. Allahul musta'an. Ya, semoga Allah maafkan kalau ada yang salah. Tapi kita bicara sekarang, setiap kali kita belajar, untuk kita terapkan sekarang ke depan.